Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya ya. Halo adik-adik, selamat datang di channel Easy Course. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai logaritma ya adik-adik. Ini adalah materi kelas 10. Nah, yang akan kita bahas dalam logaritma ini yang pertama adalah konsep dasarnya ya dari logaritma. Dan juga yang berikutnya kita akan bahas nanti mengenai persamaan-persamaan logaritma. Bagaimana mengerjakan soal-soal persamaan logaritma. Oke, langsung saja. Bentuk dari logaritma ya. Konsep dasarnya, bentuk dari logaritma itu adalah A logaritma B. Ini biasanya sama dengan C. Nah, ini dia ya adik-adik. Inilah bentuk dasar dari logaritma dengan A di sini adalah absisnya atau bilangan pokoknya. Logaritma ini adalah kebalikan dari eksponen ya, atau inverse dari bilangan berpangkat. Nah, ini bisa kita ubah nih adik-adik ini menjadi bilangan berpangkat, yaitu menjadi A pangkat C sama dengan B. Gitu. Jadi bilangan berpangkat juga bisa dibuat menjadi bentuk logaritma. Bilangan logaritma ya, bentuk logaritma bisa diubah menjadi bilangan berpangkat. Misalkan nih ya adik-adik, 2 logaritma 8 sama dengan 3. Nah, ini bisa kita ubah menjadi bilangan berpangkat ya. A-nya di sini kan 2, berarti 2. C-nya adalah 3, berarti 2 pangkat 3. B-nya adalah 8. Oke, sama dengan 8. Benar ya, 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Nah, ini dia untuk yang pertama. Jadi, ingat ya adik-adik bahwa bilangan logaritma bisa diubah menjadi bentuk pangkat. Tambah lagi satu lagi, misalkan logaritma 100 sama dengan 2. Nah, bagaimana membuatnya dalam bentuk pangkat? Nah, adik-adik, jika di sini tidak ditulis absisnya, itu artinya nilainya adalah 10 ya, jika tidak ditulis. Kalau misalkan ditulis 2, 3, 4, dan seterusnya, maka ya itu nilainya itu sendiri. Kalau nggak ada tulisan angka seperti itu berarti angkanya adalah 10. Maka ini kalau kita ubah menjadi bilangan berpangkat menjadi 10 pangkat 2 sama dengan 100. Nah, ini dia adik-adik untuk konsep yang pertama ya adik-adik, bahwa bilangan logaritma bisa diubah menjadi bentuk pangkat dan sebaliknya. Oke. Konsep yang kedua yaitu adalah misalkan ada A logaritma A, maka ini nilainya adalah 1. Oke, mau A-nya diganti dengan apapun ya, mau dengan angka apapun atau dengan variabel apapun, maka hasilnya adalah sama dengan 1. Misalkan 5 logaritma 5, ini sudah pasti 1 ya, karena kan jika kita ubah dalam bentuk berpangkatan nih, bilangan berpangkatan seperti yang pertama tadi, ini kan menjadi 5 pangkat 1 sama dengan 5. Jadi kalau misalkan angka di sini dengan di sini sudah sama, maka hasilnya adalah 1. Sifat yang ketiga, konsep yang ketiga, jika A logaritma 1 itu hasilnya adalah 0 ya. Karena kan jika diubah dalam bentuk pangkat, bilangan berapapun yang dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya adalah 1 kecuali 0 ya. Oke, karena kan syarat dari absis juga tidak boleh 0 harganya ya, dia harus lebih besar dari 0. Nah, itu dia. Berarti semua jika A logaritma 1 sama dengan 0, contohnya 10 logaritma 1, ini pasti nilainya adalah 0. Oke adik-adik. Yang keempat sifatnya, misalkan A logaritma B dikurang A logaritma C, ini bisa kita ubah ya adik-adik, bentuknya menjadi A logaritma B dibagi C. Oke, dan ini sifatnya bolak-balik ya. A logaritma B per C bisa diubah menjadi A logaritma B dikurangi A logaritma C, seperti itu. Nah, misalkan ya ada di sini kita buat soal 2 logaritma 16 dikurang 2
logaritma 4. Maka itu akan sama dengan 2 logaritma 16 dibagi 4 atau sama dengan 2 logaritma 16 bagi 4 itu 4 ya. 2 logaritma 4. Nah, bisa diubah menjadi seperti ini. Oke, kalau diri mau cari hasilnya berapa, ingat aja ya, ini kan bisa diubah menjadi pangkat ya. Bahwa misalkan 2 pangkat berapa yang hasilnya adalah 4. Maka X di sini pasti sama dengan 2. Maka hasil dari 2 logaritma 4 adalah 2. Itu dia. Oke. Sifat yang kelima, ya, jika tadi pengurangan, sekarang untuk bilangan yang ditambahkan, A logaritma B ditambahkan dengan A logaritma C itu sama dengan A logaritma B dikali C. Contohnya misalkan di sini logaritma 20 ditambahkan dengan logaritma 5. Jadi intinya kalau nggak ditulis seperti ini berarti nilainya adalah 10 ya absisnya. Ini akan sama dengan logaritma 20 dikali 5. Oke, 20 kali 5 100 ya, berarti logaritma 100. Nah, ini nanti hasilnya adalah 2. Ya kan? Karena saya balikan lagi ke bentuk bilangan berpangkat. Ini kan sebenarnya di sini 10 ya. 10 pangkat berapa yang hasilnya adalah 100. Maka X sama dengan 2. Maka hasil dari 10 logaritma 100 adalah 2. Nah, itu untuk sifat yang kelima. Sifat yang keenam, oke, misalkan ada 1 per A logaritma B. Nah, ini bisa kita ubah ya. Jika dia dalam bentuk pecahan seperti ini bisa kita ubah menjadi bukan dalam bentuk pecahan lagi, menjadi B logaritma A. Nah, seperti itu. Contoh ya adik-adik, misalkan di sini saya buat 1 per 2 logaritma 8. Ini bisa kita ubah menjadi 8 logaritma 2. Nah, jadi tinggal kita ganti aja, tinggal kita tukar. Oke? Itu untuk sifat yang ke-6. Untuk sifat yang ke-7, adalah misalkan A pangkat N logaritma B pangkat M itu akan sama dengan M per N dikali A logaritma B. Jadi di sini mereka punya pangkatnya masing-masing gitu ya. Oke. Contohnya misalkan saya buat contoh lagi di sini untuk menjelaskan sifat yang ke-7. Misalkan ada 2 pangkat 3 logaritma 16. Oke, ini sama dengan, nah adik-adik 16 ini kan bisa kita ubah juga ya menjadi bilangan berpangkat. 16 ini kan itu adalah 2 pangkat 4 ya kan adik-adik, maka menjadi 2 pangkat 3 logaritma 2 pangkat 4 sama dengan, nah inilah dia nilai N-nya ya, sesuai dengan yang di atas ini N-nya, ini nilai M-nya. Maka sama dengan M-nya adalah 4 per N-nya adalah 3, 4 per 3. Nah, lalu kita ambil sisanya mana ini ya? 2 logaritma 2. Kita tuliskan 2 logaritma 2. Nah, sesuai dengan sifat yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa jika angka di sini sudah sama, maka hasilnya 1 ya. Berarti 4 per 3 dikali 1, jawabannya adalah 4 per 3. Nah, seperti itu. Misalkan lagi saya buat gini. Bagaimana jika 2 logaritma 32? Oke, nah seperti ini adik-adik ya. 32 ini kan bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 5, benar? Maka menjadi 2 logaritma 2 pangkat 5. Oke, maka sama dengan, nah ini kan sebenarnya ini 2 pangkat 1 ya, cuma nggak ditulis angka satunya. Jadi nggak apa-apa, kita bisa ubah seperti ini juga ya. Menjadi, ini jadi N-nya, ini N, ini menjadi M-nya. Oke, maka M-nya adalah 5 per 1
dikali sisanya adalah 2 logaritma 2. 2 logaritma 2 itu adalah 1, maka 5 dikali 1 sama dengan 5. Oke, atau misalkan bentuknya seperti ini. Agak berbeda sedikit lagi, misalkan akar 2 logaritma 2. Oke, maka sama dengan akar 2 ini, adik-adik kan ini sebenarnya adalah 2 pangkat setengah ya. Maka kita ubah menjadi 2 pangkat setengah logaritma 2. Nah, ini kan sebenarnya di sini ada 1, cuma nggak ditulis aja ya. Maka ini di sini setengahnya ini adalah n-nya. 1 di sini ini adalah m-nya. Maka sama dengan, sesuai dengan di atas, m per n. Berarti 1 per, n-nya adalah setengah, 1 per setengah. Dikali 2 logaritma 2. 1 dibagi setengah itu 2 ya. Berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. Karena ini nilainya adalah 1. Nah, itu dia untuk adik-adik contoh untuk sifat yang ke-7. Berikutnya sifat yang ke-8. Yang ke-8 adalah misalkan ada seperti ini. A logaritma B dikali B logaritma C ini akan sama dengan A logaritma C. Jadi seolah-olah ini dicoret gitu ya. Kalau ini angkanya sama nih dan ini dikali, dicoret aja, maka sisanya adalah A logaritma C. Kita buat contoh aja, adik-adik biar nggak bingung. Contohnya misalkan di sini ada 2 logaritma 3 dikali 3 logaritma 4 dikali 4 logaritma 5, maka sama dengan, karena di sini angkanya sudah sama ya, ini 3 dengan 3 dicoret, 4 dengan 4 dicoret, maka sisanya adalah 2 logaritma 5. Nah, itu dia untuk sifat yang ke-8. Sifat yang ke-9, misalkan A logaritma B dibagi A logaritma C. Nah, ini akan sama dengan C logaritma B. Contohnya, misalkan 2 logaritma 4 per 2 logaritma 8. Ini akan sama dengan, tapi pastikan ya adik bahwa ini angkanya sama, absisnya sama ya. Maka sama dengan, C-nya adalah yang penyebut ya, bagian penyebut, berarti 8 logaritma 4. Nah, ini bisa kita ubah lagi ya. 8 itu kan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 logaritma 4 itu adalah 2 pangkat 2. Sesuai dengan sifat yang ke-7, ini akan sama dengan, ini n-nya, ini m-nya, maka menjadi 2 per 3 dikali 2 logaritma 2. Atau nilainya akan sama dengan 2 per 3. Nah, itu dia untuk sifat yang ke-9. Berikutnya sifat yang ke-10, ini sebenarnya mirip dengan sifat yang ke-7 ya, tapi nggak apa-apa, kita jelasin aja. Jika A logaritma B pangkat M itu akan sama dengan M dikali A logaritma B. Karena kan sini anggapnya A itu pangkat 1 ya kan. Ini nilainya 1. Nah, gitu ya. Jadi ngerti kan? Atau misalkan A pangkat N logaritma B akan sama dengan 1 per N. Karena kan B di sini dianggap 1. Jadi nilai M-nya di sini 1, jadi di sini 1. Ya, jadi ini sebenarnya sifat yang ke-7. Tapi nggak apa-apa, kita akan jelaskan. Misalkan contoh di sini 2 logaritma 3 pangkat 2 ini akan sama dengan 2 dikali 2 logaritma 3. Dan ini sifatnya bisa bolak-balik ya adik-adik. Ini bisa diubah dalam bentuk ini bisa diubah dalam bentuk ini gitu ya. Oke, selanjutnya sifat yang ke-11. Sifat yang ke-11, misalkan ada A pangkat A logaritma B, itu hasilnya akan sama dengan B. Dan tapi ini kalau di sini A, di sini harus A, maka nanti hasilnya adalah B. Kita buat contoh.
Kita buat contoh di sini, misalkan 2 pangkat akar 2 logaritma 5. Nah, ini berapa? Nah, adik-adik lihat ya, karena di sini A, ini A. Nah, tapi di sini 2K, ini akar 2, beda. Oke, nggak apa-apa. Akar 2 kan bisa kita ubah menjadi 2 pangkat setengah ya. Oke, maka menjadi 2 pangkat setengah. Oke, 2 pangkat 2 setengah, maaf, 2 pangkat 2 setengah logaritma 5. Oke, akan sama dengan, nah ini ya, 2 pangkat setengah logaritma 5 kan mirip dengan sifat yang ini ya, yang ini. Oke, maka menjadi 2 pangkat 1 per setengah 2 logaritma 5. Oke, 1 per setengah itu kan 2 ya adik-adik, maka sama dengan 2 pangkat 2 logaritma 5. Nah, sampai di sini ini mirip dengan sifat yang atasnya, ya kan? Dengan ini MA logaritma B, ini MA logaritma B. Maka kita ubah menjadi bentuk seperti ini ya. Akan menjadi 2 pangkat 2 logaritma 5 pangkat 2. Nah, kenapa seperti itu? Supaya kita sesuaikan dengan sifat yang ke-11. Jika di sini A, ini A. Ini kan sudah sama ya. Ini 2, di sini 2. Maka jawabannya adalah B. B-nya adalah 5 kuadrat. 5 kuadrat adalah 25. Nah, itu dia ya. Saya buat contoh deh yang kedua. Mirip sekali dengan ini. Misalkan 3 dengan di sini 3 pangkat 2 logaritma 25. Oke, adik-adik lihat di sini bahwa di sini angkanya 3, di sini 3 kuadrat ya. Jadi kita harus buat dulu supaya sama. Maka kan ini bisa kita ubah menjadi 3 pangkat ini ya, adik-adik perhatikan. Kita sesuaikan dengan yang di sini. Oke, kita buat menjadi 1 per 2 3 logaritma 25. Nah, ini kita ubah menjadi sifat yang ini. Oke. Ini nilai M-nya. Nilai M-nya nih. Ya kan? Maka menjadi 3 pangkat 3 logaritma 25 pangkat setengah. 25 pangkat setengah itu sebenarnya akar 25 ya. Akar 25 berarti jawabannya adalah 5. Karena angka di sini sudah sama, ini 3, ini juga 3. Jadi adik-adik pokoknya buat ya soal ini gitu supaya jika di sini A, di sini juga harus A. Jadi adik-adik harus otak-atik. Kita harus membuatnya sedemikian rupa agar angkanya sama. Nah, itu dia untuk ke-11 sifat atau konsep dasar dari logaritma. Oke. Sifat-sifat ini harus dihafal ya, karena akan sangat berpengaruh untuk berikutnya ya, untuk kita nanti mencari persamaan X, logaritma, untuk mencari nilai X. Dan kadang soal-soal dari logaritma ini sering banget keluar di soal-soal UTBK ya adik-adik. Jadi adik-adik harus paham tentang logaritma. Oke, kita akan masuk ke contoh-contoh soalnya. Oke, contoh soal ini, jika 3 logaritma 4 sama dengan A dan 3 logaritma 5 sama dengan B, maka 8 logaritma 20 adalah, jadi kita ubah nanti dalam bentuk A dan B. Oke adik-adik, saya mengerjainnya. 8 logaritma 20 kan bisa kita ubah menjadi 3 logaritma 20 per 3 logaritma 8 ya. Sesuai dengan sifat yang seperti ini. Jika A logaritma B, maka akan sama dengan C logaritma B per C logaritma A. Nah, ini sifat yang saya gunakan ya, oke. Maka sama dengan, nah 3 logaritma 20, 20 ini kan 4 kali 5 ya. Berarti kan 3 logaritma 4 dikali 5 per, oke, kalau 8 itu kan berarti 3 logaritma, bisa kita kali 4 kali 2 ya adik-adik. Nah, oke, maka akan sama dengan ini 3 logaritma, jika dikali kan berarti artinya ditambah ya. 3 logaritma 4 ditambah 3 logaritma 5 per
3 logaritma 4 ditambah 3 logaritma 2. Oke, nah sekarang, kita lihat tadi 3 logaritma 4 ada ya, yaitu A. 3 logaritma 5 juga ada B. Ini 3 logaritma 4A. Nah, 3 logaritma 2 nggak ada. Oke, kan kita bisa ubah seperti ini. 3 logaritma 4 sama dengan A. Ya kan? Atau 3 logaritma 4 itu kan 2 pangkat 2 ya. Sama dengan A. Maka menjadi 2 dikali 3 logaritma 2 sama dengan A, atau 3 logaritma 2, ini kita pindah ruaskan 2-nya menjadi A per 2. Bisa diubah juga menjadi bentuk seperti ini ya. Jadi adik-adik kita pintar-pintar aja deh mengubah bentuknya ya, untuk mengerjakan satu soal. A sama dengan A ditambah 3 logaritma 5 adalah B per 3 logaritma 4 adalah A ditambah A per 2. Kita sama dengan, saya buat di sini saja, A tambah B per, oke, ini kalau misalkan ditambahkan kita bisa jadi gini ya, 2A per 2 ditambahkan A per 2 ya, samakan penyebut, maka ini 3A per 2. 3A per 2 atau sama dengan, oke, ini jadi 2A ditambah 2B per 3A. Loh kak, kok tiba-tiba bisa kayak gini gitu ya. Terusnya gini nih adik-adik, A tambah B dikali, karena kan ini kan pecahan ya. Kalau kita mau ubah kan menjadi bentuk kali, tapi ini posisinya tukar kan. Nah, jadi 2 kali A kali 2, 2A, B kali 2, 2B. Nah, itu dia maksudnya ya. Jadi ini adalah jawaban yang tepat. Nah, adik-adik ini adalah soal ya SBMPTN tahun 2004 atau pada saat itu disebut SPMB. Ini SPMB tahun 2004. Oke, tentu soal ini. Berikutnya, jika A sama dengan 0,111 dan B sama dengan 0,333, maka A logaritma B adalah, oke adik-adik, nah 0,11 ini kan kita bisa ubah, ini kan menjadi 1/9 ya sebenarnya. 1/9 kan 0,1111 dan seterusnya gitu ya. Dan kalau 0,333 itu, ini kan bisa kita ubah menjadi 1/3 ya. 1/3 itu 0,3333. Nah, seperti itu. Maka, jika A katanya dulu 0,1, kita ubah jadi 1/9 ya. Maka kan A sama dengan 1/9 dan B sama dengan 1/3, maka 1/9 logaritma 1/3, itu sama dengan 1/9 ini kan sebenarnya 1/3 dipangkatkan dengan 2 ya adik-adik. Jadi kita ubah lagi menjadi 1/3 pangkatkan dengan 2 logaritma 1/3. Nah, ingat sifat yang kayak gini ya, A pangkat N logaritma B pangkat M itu sama dengan M per N A log B. Anggap saja di sini M-nya itu pangkat 1, maka sama dengan 1/2 ya. Kan ini kan M-nya, ini M-nya, ini N-nya, ini M-nya. Jadi 1/2 dikali 1/3 logaritma 1/3. Karena angka di sini sudah sama, maka ini hasilnya 1, maka setengah dikali 1 yaitu setengah. Maka nilai dari A logaritma B itu sama dengan setengah. Itu dia untuk soal yang pertama. Contoh soal yang berikutnya, 5 logaritma akar 27 dikali 9 logaritma 125 ditambah 16 logaritma 32. Oke, nah adik-adik ini kita ubah dulu ya. Akar 27 itu kan, ini kan sama dengan, kita buat di atasnya aja ya. 27 itu sebenarnya 3 pangkat 3, 3 pangkat 3, karena dalam bentuk akar, berarti ini kan dikalikan dengan setengah. Nah, seperti itu ya adik-adik. Maka nanti kan sama dengan 3 pangkat 3/2.
Untuk 125, oh ini ada 9 ya. 9 ini nanti kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Selanjutnya 125 itu 5 pangkat 3 ya adik-adik. Ini 5 pangkat 3. Selanjutnya 16 di sini adalah 2 pangkat 4. Dan 32 di sini adalah 2 pangkat 5. Oke, untuk memudahkan kita nanti mengerjakan soalnya. Oke, yuk mari kita kerjakan. Nah, sekarang kita tuliskan 5 logaritma akar 27 yang sudah kita ubah menjadi 3 pangkat 3 per 2 ya. 3 pangkat 3 per 2 dikali, 9 itu 3 pangkat 2, berarti 3 pangkat 2 logaritma 125 kita ubah menjadi 5 pangkat 3 ditambah 16 dengan jadi 2 pangkat 4 logaritma dari 32 yaitu 2 pangkat 5. Nah, selanjutnya adik-adik kita lihat ya, ini kita ubah ya. Jangan lupa saya tuliskan sekali lagi, jika A pangkat M logaritma B pangkat M itu akan sama dengan M per M A logaritma B. Oke, jadi kita kerjain ini ya. Ini anggap jadi sini 1 ya, N nya. Maka sama dengan, ini kita pindahkan ke depan menjadi 3 per 2 dikali 5 logaritma 3. Oke, dikali lagi. Nah, di sini ini 3, ini 2, berarti 3 per 2 dikali 3 logaritma 5 ditambah sini 4, di sini 5, berarti 5 per 4 dikali 2 logaritma 2. Oke, nah dari ini bisa kita kalikan ya, 3 per 2 dengan 3 per 2 nya menjadi 9 per 4 dikali 5 logaritma 3 dikali 3 logaritma 5 ditambah 2 logaritma 2 itu 1 ya, 5 per 4 dikali 1 yaitu 5 per 4. Nah adik-adik lihat nih, ini kan sama ya, kita bisa coret ya sesuai dengan sifat yang sebelum saya sudah paparkan. Berarti sisanya adalah 5 logaritma 5. 5 logaritma 5 itu kan 1 ya. Nah, berarti kan sama dengan 9 per 4 ditambah 5 per 4, atau hasilnya sama dengan 14 per 4. Kita sederhanakan, semua dibagi 2 menjadi 7 per 2. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E, 7 per 2. Nah itu dia ya untuk soal ini. Jadi adik-adik kita harus lihat ya, kira-kira mana yang kita sederhanakan gitu ya. Seperti ini akar 27 kita sederhanakan dulu dalam bentuk yang paling sederhana mungkin gitu ya. Maka nanti kita pasti bisa menyelesaikan soalnya. Oke? Oke, ini ada contoh soal yang berikutnya. Jika logaritma A kuadrat dibagi B kuadrat sama dengan 12, maka logaritma akar pangkat 3 dari B per A sama dengan, nah adik-adik ini kita ubah dulu ya menjadi bentuk logaritma A per B. Jadi nilai dari logaritma A per B nya berapa? Nah bisa ya, ini menjadi logaritma, kita keluarkan pangkat 2 nya ya. Jadi logaritma A per B pangkat 2 sama dengan 12. Oke, ini kita pindahkan ke depan ya, menjadi 2 dikali logaritma A per B sama dengan 12. Oke, dan karena kita bagi 2, maka nilai dari logaritma A per B adalah 12 bagi 2 adalah 6. Ya, kita pindah luaskan angka 2-nya. Nah, ini dia nilai dari logaritma A per B-nya sudah kita dapatkan. Maka untuk mencari ini nanti gampang ya. Menjadi logaritma, nah ini bentuk akar kita ubah dulu menjadi bentuk eksponen atau per pangkat ya, menjadi logaritma B per A pangkat 1 per 3. Oke, nah adik-adik sekarang di sini kan logaritma A per B, sedangkan di sini logaritma B per A. Gimana cara kita ubahnya? Bisa ya, kalau B per A mau kita ubah menjadi A-nya di atas, B-nya di bawah, bisa jadi A pangkat min 1 dibagi B pangkat min 1 ya, sesuai dengan sifat eksponen. Oke. Atau kan ini bisa juga kita keluarkan min 1-nya menjadi A per B pangkat min 1. Nah gitu ya. Maka menjadi logaritma A per B pangkat min 1 ya
pangkatkan dengan 1/3. Ingat ya, kalau bilang berpangkat dipangkatkan, pangkatnya tinggal kita kalikan. Min 1 kali 1/3 itu min 1/3. Maka logaritma A per B pangkat min 1/3. Nah, ini pangkatnya ini kita pindahkan ke depan ya. Maka menjadi min 1/3 dikali logaritma A per B. Nah, adik-adik kita sudah dapatkan logaritma A per B itu 6. Maka menjadi min 1/3 dikali 6 atau sama dengan hasilnya adalah min 2. Jawaban yang tepat adalah A. Nah, ini dia. Nah, itu ya adik-adik untuk mengerjakan soal ini. Berikutnya, nilai dari 2 logaritma 4 ditambah 2 logaritma 12 dikurang 2 logaritma 6. Nah, adik-adik ingat kan bahwa misalkan jika logaritma itu ditambahkan, maka itu sebenarnya angka di sini itu dikali. Oke? Maka menjadi 2 logaritma 4 dikali 12 ya. Oke, karena ini pengurangan berarti dibagi ya. Dibagi 6. Sebenarnya ini agak lebih simpel. Maka hasilnya adalah 2 logaritma 4 dikali 12 itu 48, dibagi 6 adalah 8. 2 logaritma 8 itu sama dengan 2 logaritma 8 itu adalah 2 pangkat 3 ya. Nah, kita pindahkan ini ke depan menjadi 3 dikali 2 logaritma 2. Nah, 2 logaritma 2 itu 1, maka hasilnya adalah 3. Jawabannya adalah E. Contoh soal yang terakhir, jika 7 logaritma 2 sama dengan A dan 2 logaritma 3 sama dengan B, maka 6 logaritma 98 adalah... Oke adik-adik, jadi ini nanti kita ubah ya nilai dari 6 logaritma 98 ke bentuk yang nanti menyerupai 2 logaritma 3 ataupun 7 logaritma 2. Oke, nah jika di sini 7 logaritma 2 sama dengan A, maka kita bisa ubah juga gini nih ya. 2 logaritma 7 itu menjadi 1/A. Oke, dan juga misalkan 2 logaritma 3 sama dengan B, bisa kita ubah 3 logaritma 2 itu sama dengan 1/B. Ya, untuk nanti mengantisipasi manakah yang akan lebih menyerupai gitu ya, dengan bentuk-bentuk keempat bentuk ini. Oke, 6 logaritma 98 itu kan sama dengan logaritma dari 98 dibagi logaritma 6. Nah, ini absisnya jangan kita isi dulu ya. Nanti akan kita isi ke mana, bisa jadi kan isinya itu absisnya 7 atau absisnya 2 atau absisnya 3. Pokoknya nanti ke bentuk yang paling mirip dan ada kaitannya dengan keempat bentuk ini gitu ya. Oke, logaritma 98 itu kan sebenarnya logaritma 49 dikali 2. Oke, 49 kali 2 dibagi logaritma 6 itu berarti kan logaritma 3 dikali 2 ya kan adik-adik. Jadi kan ini bisa kita ubah, kalau misalkan perkalian kita ubah dalam bentuk jadi bentuk penambahan ya, penjumlahan. Jadi logaritma 49 itu kan 7 pangkat 2 ya. Oke, ditambah logaritma 2 dibagi logaritma 3 ditambah logaritma 2. Nah, sekarang kita isi absisnya. Ini kita isi dengan angka berapa ya? Jika kita isi dengan angka 3 ya, di sini angka 3 logaritma 7 itu tidak ada bentuknya di sini ya, dan tidak susah untuk kita cari ya adik-adik. Oke, sebenarnya bisa sih, tapi kayaknya bukan mengarah ke situ nanti ya, karena ada yang lebih gampang untuk kita cari, yaitu jika kita isi 2 di sini ya kan, juga isi 2, ini isi 2, ini isi 2, karena kan 2 logaritma 7 ada nih. 2 logaritma 2 itu 1, 2 logaritma 3 ada juga, ya kan? Jadi ini lebih gampang daripada kita nanti kalau kita isi ini 3 ya, atau 7 gitu, itu akan lebih menyusahkan. Oke, maka sama dengan 2 dikali 2 logaritma 7 ya, ini saya pindahkan ke depan yang angka 2-nya, ditambah 2 logaritma 2 dibagi 2 logaritma 3 ditambah 2 logaritma 2. Oke, sekarang kita akan ubah jadi sama dengan 2 dikali 2 logaritma 7 itu 1/A ya.
Ini 1 per A ditambah 2 logaritma 2 itu 1 per 2 logaritma 3 itu B ditambah 2 logaritma 2 itu 1. Maka menjadi 2 per A ditambah 1 per B tambah 1. Nah, karena di sini ya tidak ada yang sesuai dengan pilihan, jadi ini kita semua kalikan dengan A atas dan bawah ya adik-adik. Oke, untuk menghilangkan bentuk pecahan ini gitu ya. 2 per A dikali 2 itu 2, 1 kali A itu A, per, oke ini kita buat seperti ini ya, A dikali B tambah 1. Oke, nah seperti ini. Nah ini sama dengan pilihan C ya adik-adik. Nah jadi jawaban yang tepat adalah C. 2 tambah A atau tambah 2 itu sama ya, nggak usah dipermasalahkan untuk urutan di sini. Nah itu dia adik-adik soal-soal mengenai konsep dasar logaritma ya. Berikutnya kita akan bahas mengenai persamaan logaritma, di mana persamaan logaritma ini lebih sering keluar ya untuk soal-soal baik di UTBK, SIMA UI, dan ujian mandiri lainnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini.